Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Bu Siti dapat menyapa kembali teman-teman kelas 3 Pulau Jawa. Kaifa halukum? Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Bu Siti doakan semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini pada pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kita akan membahas tentang materi apa ya teman-teman? Ada yang sudah tahu? Tepat sekali, kita akan membahas tentang penerapan sila keempat. Materi ini masih ada kaitannya dengan kegiatan pembelajaran di pekan lalu ya teman-teman. Sebelum Bu Siti menyampaikan informasi terkait pembelajaran hari ini, Bu Siti akan mengingatkan kembali terkait kesepakatan kegiatan kita. Masih ingat teman-teman, kesepakatan kita yang pertama? Nah, ini dia. Kesepakatan kita yang pertama adalah membaca doa belajar. Dalam hitungan 3, kita baca doa belajarnya sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Kesepakatan kita yang kedua adalah Bu Siti harap teman-teman tetap fokus mendengarkan informasi yang akan Bu Siti sampaikan dari awal hingga akhir kegiatan. Yang ketiga, saat teman-teman menyaksikan video ini, nah ini dia permainan kita hari ini. Teman-teman, Bu Siti akan mengajak teman-teman untuk menemukan beberapa benda yang ada pada gambar besar yang telah Bu Siti sediakan. Kita mulai dari benda yang paling atas ya. Siapa yang bisa menemukan? Bu Siti hitung dari 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada di manakah bendanya? Dan ternyata bendanya ada di sini. Sekarang kita ke benda yang kedua. Bendanya yang ini ya teman-teman. Ayo perhatikan, ada di manakah benda tersebut? Bu Siti hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan bendanya ada di sini. Sekarang kita ke benda yang ketiga. Coba perhatikan. Ada di mana ya benda tersebut? Bu Siti hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia. Sekarang kita ke gambar yang keempat. Gambarnya yang ini ya teman-teman. Bu Siti hitung sampai 5. Ada di manakah benda tersebut? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata di sini. Oke, sekarang kita ke gambar atau benda berikutnya. Bendanya yang ini ya. Bu Siti hitung sampai 5. Teman-teman cari di mana posisi benda tersebut. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini. Selanjutnya kita akan mencari benda seperti bentuk bulan sabit. Teman-teman juga bantu cari ya. Bu Siti hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang sudah menemukan? Ya, ternyata ada di ini dia.
Sekarang kita ke gambar atau benda yang terakhir. Sangat mudah loh ditemukan. Bu Siti hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ada yang sudah menemukan? Tepat sekali, bendanya ada di sini. Alhamdulillah, permainan kita sudah selesai. Sekarang waktunya teman-teman kembali fokus mendengarkan informasi yang akan Bu Siti sampaikan. Duduk tertib dan fokus ya teman-teman. Sebelumnya, Bu Siti akan menampilkan beberapa gambar. Coba teman-teman tebak apa nama bendanya atau nama kegiatannya ya. Apakah teman-teman tahu ini gambar apa ya? Benar teman-teman, ini adalah gambar bilik suara. Lalu untuk gambar yang kedua, apa nama gambar yang Bu Siti lingkari ini? Apakah ada yang tahu? Jawaban teman-teman tepat. Jawabannya adalah surat suara. Yang ketiga, apa nama kegiatan yang ditunjukkan pada gambar di samping? Untuk teman-teman yang masih bingung, Bu Siti bantu jawab ya. Jawabannya adalah mencelupkan satu jari ke dalam tinta. Untuk gambar yang terakhir ini, apakah teman-teman tahu kira-kira kegiatan apakah yang sedang dilakukan? Masya Allah, ternyata teman-teman tahu ya nama kegiatan pada gambar ini. Namanya adalah pemilihan umum atau akronimnya adalah pemilu. Apakah pemilu bagian dari pengamalan sila keempat Pancasila? Ada yang tahu jawaban dari pertanyaan ini? Tepat teman-teman, jawabannya adalah iya. Pemilu bagian dari pengamalan sila keempat Pancasila. Pemilu merupakan salah satu cara kita untuk menentukan pemimpin daerah atau negara sesuai keinginan kita dengan cara mengambil suara terbanyak. Misalnya, sebagian besar masyarakat Tanjung Pinang memilih gubernur atau wali kota A. Maka, gubernur atau wali kota A lah yang akan menjadi gubernur atau wali kota masa jabatan selanjutnya. Apakah manfaat pemilu bagi kita? Ada yang tahu jawabannya, teman-teman? Ya, jawabannya manfaatnya adalah kita bisa memilih secara langsung pemimpin yang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan atau tanpa paksaan dari siapapun. Nah, pertanyaan yang terakhir, sikap apa saja yang harus kita miliki saat mengikuti kegiatan pemilu? Yang pertama adalah sabar. Yang kedua, berlapang dada. Yang ketiga, tenggang rasa. Yang keempat, bertanggung jawab. Yang kelima, saling bekerja sama. Dan yang terakhir, tidak memaksakan kehendak. Apakah teman-teman pernah membaca kisah pemilihan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq sepeninggal Rasulullah? Pada saat Rasulullah wafat, para sahabat dan pengikut Nabi Muhammad sedih karena Nabi Muhammad meninggal dunia. Selain bersedih, mereka juga bingung, siapakah pengganti Rasulullah atau yang akan memimpin umat Islam selanjutnya? Pada saat yang bersamaan, kaum Ansor telah berkumpul untuk mengumumkan pemerintahannya sendiri. Namun, setelah bermusyawarah, semua para sahabat sepakat bahwa yang akan menggantikan atau memimpin umat Islam selanjutnya adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Wah, ternyata
Kegiatan musyawarah sudah ada sejak zaman Rasulullah ya teman-teman. Bu Siti ucapkan jazakumullah khair kepada teman-teman yang telah menyaksikan video pembelajaran dari awal hingga selesai. Setelah ini, teman-teman akan menyelesaikan tantangan yang telah Bu Siti sediakan. Penugasan yang akan teman-teman selesaikan adalah membuat komik terkait materi sila keempat. Penugasan tersebut sudah Bu Siti sediakan dalam bentuk PDF. Setelah menyelesaikannya, silakan teman-teman lampirkan pada Classroom di folder Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bu Siti akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.